Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ada salah satu tradisi yang luar biasa yang di kalangan umat Islam, tradisi umat Islam Indonesia, yaitu setelah Idul Fitri itu ada halal bihalal. Halal bihalal mungkin kalau diterjemahkan bebasnya saling menghalalkan. Setelah kita ibadah puasa Ramadan dengan segala macam kegiatan ibadah makduhnya, maka khawatir dari kesucian yang telah diperoleh ada dosa perdosaan yang sifatnya sesama adami, sesama manusia, maka ada kegiatan namanya halal bihalal. Kalau misalnya mengambil dari salah satu hadis, ada hadis Nabi yang menyampaikan, kata Nabi, man kana lahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu. Barang siapa yang punya pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, kepada yang lain, maka hendaklah untuk diminta halalnya. Bahkan yang namanya dosa adami, dosa kepada sesama itu lebih sulit, lebih berat untuk kita mendapatkan kehalalannya. Maka tradisi halal bihalal ini cukup luar biasa, menjadi wasilah, menjadi perantara kita saling memaafkan. Makanya istilah dalam Idul Fitri itu mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf zohir dan batin. Kenapa? Sehebat apapun ibadah kita di bulan puasa, puasanya bagus, tadarus, taraweh, infak dan sebagainya, tapi ketika ada dosa kita kepada sesama, itu ngegantung, itu belum tentu diterima oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Muaz bin Jabal naik onta Rasul. Onta Rasul itu disebutnya namanya adba, onta adba, ya. Salah satu warisan Rasul setelah wafatnya itu, Rasul meninggalkan satu unta namanya adba, nama ontanya. Itu Muaz dibonceng lah, istilah kita dibonceng di belakang. Rasul bertanya kepada Muaz, wahai Muaz, coba lihat ke atas langit. Apakah kau tahu sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit itu Allah menciptakan apa? Kata Muaz, Allah wa Rasuluhu a'lam. Demi Allah ya Rasul, saya tidak tahu. Kata Rasul gini, wahai Muaz, sebelum Allah menciptakan langit itu, Allah telah lebih dahulu menciptakan malaikat penjaga setiap tingkatan langit tersebut.
ada kuncen-kuncennya lah itu ya. Langit satu kuncennya ada, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh. Nah, si malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk memeriksa amal hamba sebelum sampai kepada Allah. Diseleksi dulu, ada penyeleksian. Kata Nabi, nanti ada seorang hamba, wahai Mu'adz, gitu, hatta dahijal hafadhah, malaikat hafadhah itu begitu bangganya, ini amal hamba gitu banyak, puasanya, sodakohnya, tadarus Qur'annya, begitu banyak. Ketika sampai langit ke satu, diseleksi, diperiksa oleh malaikat penjaga langit ke satu. Kata malaikat penjaga langit ke satu, ya Allah, idribu hazal amal wajha sahibih, lemparkan lagi ini amal ke muka orang yang melaksanakannya. Ana malaku sahibil ghibah, aku ini malaikat peneliti ghibah. Ghibah itu ngomongin kejelekan orang di belakang, seandainya diomongin di depannya pasti tersinggung atau marah, itu ghibah. Ini si hamba begitu banyak amal dan sebagainya, ketika ada dosa terhadap sesama karena ngomongin kejelekan orang lain di belakang, maka amalnya boro-boro sampai kepada Allah. Di langit ke satu saja sudah tertolak, sudah ditolak. Idribu hadzal amal wajha sahibi. Nah, inilah pentingnya halal bihalal itu seperti itu. Besoknya lagi malaikat hafallah, hatta dahijah, bangganya bahwa amal luar biasa, umroh, sedekah, zakat, silaturahmi, baca Quran, khatam Quran, bahkan terus puasa, sholat, jihad, dibawa oleh malaikat hafallah. Begitu hebatnya ini amal. Pas langit ke satu diseleksi, alhamdulillah lolos. Ternyata yang melakukan amalnya tersebut nggak pernah atau pada hari itu tidak melakukan ghibah. Pas di langit kedua, kata malaikat penjaga langit kedua, idribu hadzal amal wajha sahibi, lemparkan ini amal ke muka orang yang melaksanakannya. Ana malaku sahibil hasad, aku malaikat peneliti hasud. Jangan lewat-lewat ini amal dari langit kedua mau ketiga keempat, lemparkan lagi, buang lagi, ditolak lagi itu amal. Karena apa? Karena di hati orang tersebut walaupun ibadahnya rajin, tapi merasa tidak senang atas anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Bahkan Nabi menyampaikan, al-hasad wal iman la yajtami'an, hasud dan iman itu tidak akan bersatu dalam satu hati. Kenapa? Seharusnya orang yang beriman itu tidak hasud, dan orang yang hasud artinya imannya keluar. Kenapa? Salah satu keimanan itu kita harus percaya atas ketentuan Allah yang diberikan kepada kita ataupun kepada orang lain. Nah, ketika kita tidak senang atas anugerah Allah yang diberikan oleh orang lain, sama kita dengan tidak percaya terhadap ketentuan Allah. Nah, ini kan urusannya dengan orang lain, dengan hukukul adami. Makanya jangan harap kita punya amal banyak tapi urusan dengan orang lain jelek, itu amal tertolak. Nah, inilah tradisi halal bihalal ini luar biasa. Barangkali kalau tidak dikondisikan ada rasa malu dan sebagainya, tapi ketika dikondisikan, ketika disituasikan, ketika diacarakan, yang
ide luar biasa dari para ulama kita. Ada acara halal bihalal, ada acara silaturahmi, ada acara berkunjung di hari Idul Fitri ini dalam rangka kita membebaskan dosa-dosa kita yang berkaitan dengan hukukul adami. Itu baru langit kedua. Di langit ketiga tertolak lagi, ditolak lagi. Kenapa? Kata malaikat, ana malakus sahibil kibir, aku ini malaikat peneliti takabur, sombong. Jadi jangan harap orang yang sombong merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling ganteng, paling cantik, merendahkan orang lain, merasa segala macam. Jangan harap ibadah yang lainnya diterima. Nah inilah, dan begitu sulitnya sebenarnya amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, prosesnya, ya Allah. Sampai di situ saja Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, siapa atau yang bisa diterima amal kalau prosesnya seperti itu, begitu beratnya? Kata Nabi, sebenarnya sederhana. Kata Nabi gini, cintailah saudaramu seperti mencintai diri sendiri. Secara teori, secara konsep mungkin gampang, tapi di praktek susah. Teori mababari gampang, cintailah saudaramu seperti mencintai diri sendiri. Di praktek mahese. Kenapa? Kalau kita mencintai orang lain, saudara kita, teman kita seperti mencintai diri sendiri, maka tidak akan ada hati hasud, tidak akan ada hati sombong, tidak akan ada hati ria, ujub dan sebagainya. Nah inilah, jadi halal bihalal itu suatu kegiatan ibadah yang luar biasa, terutama kaitannya dengan hukukul adami. Khawatir kita banyak dosa sama tetangga, sama teman, sama keluarga, sama adik, sama kakak, sama adik orang dan sebagainya. Mumpung dikondisikan semua orang mau datang ke rumah tetangga karena musimnya kalau Idul Fitri, apalagi ada acara-acara sengaja dibikin acara halal bihalal dan sebagainya. Disitulah kenapa kita jangan merasa pede dengan kualitas amal ibadah kita, puasa dan sebagainya. Kalau terhadap hukukul adami tidak bagus, jangan harap amal kita diterima oleh Allah. Nah inilah satu tradisi yang luar biasa, satu kegiatan yang luar biasa, ada acara halal bihalal. Nah, bagaimana sikap kita ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita? Kata Nabi, amal yang paling keren ada 3, kata Nabi. Salah satu min makarimil akhlak, ada 3 hal yang luar biasa nilainya. 1, anta'buwa amman salamak, memaafkan kepada orang zalim kepadamu. Wa tu'tiya man haramak, dan memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Wa tasila man qata'ak, dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Itu amal yang paling keren, yang dahsyat, luar biasa. Kata Nabi, salah satu min makarimil akhlak, memaafkan orang yang zalim kepadamu, memberi kepada orang yang pelit, dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Itulah mungkin ini hanya sepintas saja di acara Kasibat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.